Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat om-omku semuanya. Pada tayangan ke-34 kali ini, Sagara Collection akan mereview 9 buah pusaka ya omomku. Seperti biasa omomku, untuk awal video kita mereview sandangannya dulu. Dan juga tidak lupa untuk mengingatkan bagi omomku yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya sebelum kita mereview dan juga tombol like-nya ya omomku, agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru yang menarik tentunya dari Sagara Collection. Dan juga Sagara Collection ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya omomku, karena lama sekali tidak upload video dikarenakan kesibukan. Sekali lagi mohon maaf ya omomku. Oke, lanjut kita mereview pusaka yang pertama, yaitu Nenggolo Putri Sepuh ini omomku. Jadi Nenggolo sendiri dibagi menjadi dua, Nenggolo Jaler dan Nenggolo Putri. Untuk Nenggolo Jaler bentuknya lurus saja omomku, dan untuk Nenggolo Putri sedikit meliuk pada bilahnya ya omomku, seperti pada video kali ini. Untuk fungsinya Nenggolo Putri sendiri hanya untuk menjaga rumah omomku, berbeda dengan Nenggolo Jaler yang biasanya digunakan untuk berburu atau berperang. Pamornya sendiri pedaringan kebak full kerejekian. Untuk panjang bilahnya 16,5 cm dan untuk panjang pada pesinya 6 cm saja omomku. Monggo barangkali ada yang berminat. Terkait maharnya 350.000. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya omomku. Lanjut kita mereview pusaka yang kedua. Jimatan Semar Sepuh nyandang cakep menggunakan warongko seken ya omomku. Untuk pamornya sendiri pamor singkir ini omomku, menghindarkan pemiliknya dari malapetaka ya omomku. Dan untuk filosofinya sendiri Semar digunakan sebagai pengasihan ya omomku. Sekali lagi monggo diamati kondisi bilahnya dan juga pesinya. Sebentar saya ukur untuk panjang bilahnya sendiri 9 cm omomku. Dan untuk panjang pesinya 7 cm lebih sedikit ya omomku. Monggo diamati sekali lagi. Untuk maharnya Rp400.000 ya omomku. Monggo bagi panjenengan yang berminat. Nomor telepon ada di kolom deskripsi. Selanjutnya ada tombak nyandang cakep sekali ini omomku, siap dikoleksi. Sebentar saya buka landainya agar memudahkan untuk mereviewnya ya omomku. Untuk dapurnya sendiri tombak kudup cempoko, pamornya wosutah, bisa juga wengkonisen ini omomku. Untuk estimasi tangguhnya kamardikan ini omomku. Monggo sambil diamati kondisi bilahnya. Untuk ketebalan bilahnya, sekali lagi monggo panjenengan amati baliknya. Untuk tuah pamornya perlindungan dan kerejekian ya omomku. Sebentar saya ukur panjang bilahnya. Untuk panjang bilahnya 15 lebih sedikit omomku. Dan untuk panjang pesinya sendiri 7 cm. Untuk filosofinya sendiri bunga cempaka yaitu bunga yang sangat harum dan dipercaya mampu mendatangkan energi positif dan menjauhkan energi negatif. Terkait maharnya sendiri Rp400.000. Monggo bagi panjenengan yang berminat silahkan japri atau telepon. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya omomku. Lanjut kita mereview pusaka yang keempat ya omomku. Untuk dapurnya sendiri keris brojol patrem ini omomku. Monggo panjenengan amati kondisi bilahnya.
Estimasi tangguhnya Mojopahitan ini omomku. Dan untuk pamornya pedaringan kebak full kerejekian ya. Sedikit termakan korosi pada bilahnya omomku. Monggo panjenengan amati sekali lagi kondisi bilahnya dan juga pamornya. Untuk filosofinya sendiri, brojol yaitu kelahiran jabang bayi, ketebalan bilahnya cukup lumayan tebal. Kelahiran jabang bayi sebagai simbol kelancaran ya umumku. Sebentar saya ukur panjang bilahnya. Untuk panjang bilahnya 20 cm umumku. Terlihat jelas ya umumku, 20 cm. Untuk maharnya sendiri akan saya maharkan Rp500.000 saja umumku. Monggo bagi panjenengan yang berminat, nomor telepon ada di kolom deskripsi ya umumku. Kondisi besinya cukup aman. Dan juga manjing warongkonya monggo panjenengan amati. Sebentar saya ukur untuk panjang besinya. Panjang besinya sendiri 5 cm lebih sedikit umumku. Sekali lagi monggo barangkali ada yang berminat, maharnya Rp500.000, nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang kelima ya umumku, menggunakan warongko seken. Untuk dapurnya sendiri tombak kudup melati. Untuk filosofinya sendiri, bunga melati yaitu bunga yang berwarna putih melambangkan kesucian hati ya umumku. Untuk pamornya sendiri junjung derajat. Tuahnya yaitu untuk mengangkat derajat si pemiliknya ya umumku, kewibawaan. Untuk estimasi tangguhnya kamardikan ini umumku. Monggo panjenengan amati sekali lagi kondisi bilahnya. Sebentar saya ukur panjang bilahnya. Untuk panjang bilahnya sendiri 21 cm umumku. Terlihat jelas ya, 21 cm. Dan untuk panjang pesinya 11 cm lebih sedikit. Untuk pesinya sendiri menggunakan pesi ulir ini umumku. Cakep, layak koleksi. Terkait maharnya akan saya maharkan Rp550.000. Monggo bagi panjenengan yang berminat, silahkan japri atau telepon. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya umumku. Lanjut kita mereview pusaka yang keenam ya umumku, menggunakan warongko Gayaman Surakarta. Full lamen kayu timoho, cakep sekali. Untuk dapurnya keris kebo lajer ya umumku. Untuk filosofinya sendiri, kebo yaitu kerbau, lambang dari kekuatan ya umumku. Dan lajer sendiri yaitu lurus. Sambil diamati kondisi bilahnya ya umumku. Jadi filosofinya kebo lajer yaitu kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lurus ya umumku. Dan untuk pamornya sendiri ceprat-ceprit Pulau Tirto ini umumku. Kerejekian ya. Untuk estimasi tangguhnya sendiri sepuh ngalipuh ini umumku. Singosari akhir atau Mojopahit awal ini umumku. Untuk panjang bilahnya sendiri 28,5. 28,5 terlihat jelas ya umumku. Sedikit silau ini karena ada cahaya lampu, mohon maaf ya umumku. Sebentar saya coba buka dedernya untuk melihat kondisi besinya. Monggo panjenengan amati kondisi besinya dan juga manjing warongkonya. Terlihat jelas ya umumku, besinya sedikit oval. Terlihat jelas ya, besi ovalnya. Untuk panjang besinya sendiri 6 cm kurang sedikit umumku. Monggo barangkali ada yang berminat. Untuk maharnya sendiri Rp650.000 umumku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi.
Untuk pusaka selanjutnya ada keris brojol umumku. Ketika ada seseorang datang kepada sang empu, kemudian bercerita secara cemas dan was-was, penuh ketakutan. Kemudian sang empu menangkap arah pembicaraan orang tersebut bahwa yang dibutuhkannya hanyalah sebuah perlindungan. Begitulah singkat cerita awal mula terjadinya keris brojol kelengan ini ya umumku. Untuk ketebalan bilahnya monggo panjenengan amati. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi bilahnya. Oh iya, untuk estimasi tangguhnya Mojopaitan ya umumku. Sebentar saya ukur panjang bilahnya. Untuk panjang bilahnya 28 cm ya umumku. Termasuk keris patrem ini. Untuk maharnya sendiri keris brojol patrem kelengan akan saya maharkan Rp700.000 saja. Monggo bagi panjenengan yang berminat, panjenengan bisa japri via WhatsApp atau telepon. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya umumku. Untuk kondisi besinya sendiri masih sangat aman ya umumku. Monggo panjenengan amati manjing warongkonya juga. Sebentar saya bereskan dulu sebelum kita lanjut mereview pusaka yang selanjutnya. Lanjut kita mereview pusaka yang ke-8 ya umumku. Keris berluk 11 dengan dapurnya dapur santan ini umumku. Untuk estimasi tangguhnya sendiri Mojopaitan ini umumku. Monggo sambil diamati kondisi bilahnya. Untuk estimasi pamornya Wosutah ini ya umumku kerejekian. Dengan kondisi masih lokasian dusun ya umumku. Masih berkarat. Termasuk dapur keris langka juga ini umumku. Untuk filosofinya sendiri santan, yaitu dalam bahasa Jawanya santen ya umumku, saripati kelapa yang sangat berguna bagi manusia ya umumku. Untuk panjang bilahnya sendiri 28,5 umumku, 28,5. Lanjut ke filosofinya ya umumku, santan. Sebelum menjadi santan yang berguna bagi manusia, buah kelapa harus dikupas dahulu, kemudian diambil kelapanya, diparut, baru kemudian diperas ya umumku, agar menjadi santan. Sebuah proses perjalanan kehidupan manusia ya umumku, agar menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Untuk panjang pesinya 4,5 cm umumku. Monggo barangkali ada yang berminat, untuk maharnya sendiri Rp700.000. Panjenengan bisa japri via WhatsApp atau telepon ya umumku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang ke-9 ya umumku. Keris patrem untuk dapurnya sendiri Jalak Tilam Sari. Estimasi tangguhnya Mojopaitan. Monggo panjenengan amati kondisi bilahnya. Untuk pamornya sendiri Tirto Tumetes ini umumku. Sedikit termakan korosi pada bagian ujungnya. Untuk filosofinya sendiri Jalak Tilam Sari yaitu jalak, burung jalak. Tilamnya sendiri tempat istirahat dan sari merupakan bunga ya umumku. Diharapkan sang pemilik agar menjadi laki-laki yang bisa mengharumkan nama keluarga ya umumku. Untuk pamornya sendiri Tirto Tumetes kerejekian. Dan panjang bilahnya 24 cm ya umumku. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi bilahnya dan juga pamornya. Untuk ketebalan bilahnya cukup tebal ini, beligi resapi umumku. Terkait maharnya keris patrem Jalak Tilam Sari ini akan saya maharkan Rp750.000 ya umumku. Monggo bagi panjenengan yang berminat, nomor telepon ada di kolom deskripsi. Panjenengan bisa japri via WhatsApp atau telepon ya.
Sebentar saya coba buka dedernya. Untuk dedernya sendiri menggunakan motif putri kinurung ini umumku. Ngerawit sekali ukirannya. Untuk kondisi pesinya monggo panjenengan amati dan juga manjing warongkonya umumku. Sebentar saya coba ukur panjang pesinya. Untuk panjang pesinya sendiri 5,5 cm ya umumku. Sekali lagi monggo, barangkali ada yang berminat untuk maharnya Rp750.000. Demikianlah review ke-9 pusaka pada video kali ini ya umumku. Selain dari pemaharan, semoga video pada kali ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan murah rezeki bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrem Jalak Tilam Sari Mojopaitan.